ini kita mendapatkan kehangatan daripada kasih sayang Tuhan yang terus menyertai, yang terus mengawal kehidupan kita hari lepas hari, di mana Tuhan menolong, di mana Tuhan menopang melalui Roh Kudus-Nya yang hidup di dalam kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan persiapkan hati dan pikiran kita menjelang ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Kudus yang hidup, penuhilah kami Bapa, basahilah setiap hati yang kering, biarlah kami mendapatkan damai sentosa yang daripada Engkau menjamah setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jiwaku tak
dilayakkan oleh Tuhan menghadap hadirat-Mu. Kami mau memberikan korban syukur, kami mau memberikan korban nyanyian, kami mau memberikan korban sorak-sorai yang menari di hadapan Tuhan. Setiap langkah kami Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menolong, Tuhan Immanuel buat kami. Kami mau bersuka cita hari ini, pagi ini Tuhan berkati jemaat yang hadir ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji, katakan amin. Puji Tuhan, masih ada sukacita sorak-sorai. Sekali lagi masih ada sukacita dan sorak-sorai. Haleluya. Hari-hari kita itu bertambah indah karena ada Yesus yang selalu menyertai kita. Amin. Hari ini kita mau menari sambil bernostalgia buat Tuhan yang terbaik. Hati yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih.
kita pulang. Tetapi yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan adalah kita tetap setia di dalam Tuhan. Supaya ketika Tuhan menjemput kita, Tuhan mendapati kita adalah orang-orang yang setia di dalam jalan-jalannya Tuhan. Amin. Kita mau siapkan hati kita dan biar firman-Nya serta kebenarannya itu kita taruh di dalam hati kita. Kita buka hati buat Tuhan berbicara kepada kita. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kau sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Paulus berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Penyertaan-Mu tidak henti-hentinya Tuhan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah sepanjang minggu Tuhan yang telah kami lewati Tuhan, biarlah terima kasih Bapa, segala ucapan syukurku hanya bagi-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan, biarlah dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan, bisa menjadi rema Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Berkati pendeta kami Tuhan, pendeta Pak Rono Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Kau berikan hikmat Tuhan, biarlah Kau berikan penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap kehidupan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Tuhan kita luar biasa. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, minggu yang terakhir di bulan yang ke-10 di tahun 2022. Hari ini kita mau melihat bagaimana firman Tuhan itu berbicara, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya mengajak saudara untuk menyadari bahwa Tuhan itu adil. Ya, bahwa Tuhan itu adil. Selain Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adil. Amin. Nah, kalau Tuhan yang adil, Dia akan mengambil keputusan. Tuhan itu akan mengambil keputusan yang tepat untuk umat manusia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara merenungkan ini, bahwa rezeki kuwi kabeh ana sing ngatur. Setuju? Ya. Rezeki kuwi kabeh ana sing ngatur. Ya, yang jadi persoalan adalah seperti ini, ya. Nek rezeki ini sing padha seret lan bundhet kuwe dia awake dhewe baik sing ora kena diatur. Ya. Kira-kira pernyataan ini ada hubungannya enggak dengan Tuhan yang adil? Ya, Tuhan yang adil itu memperlakukan kita seperti apa yang telah dirancangkan Tuhan. Yaitu seperti apa yang sudah diatur Tuhan. SOP-nya Tuhan itu jelas, ya. Aturannya Tuhan itu jelas. Dan Tuhan itu tidak bisa disuap. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu tidak bisa disuap, tidak bisa disogok, ya. Tidak bisa disanjung-sanjung lalu ditinggalkan, padahal itu sesuatu yang tidak tulus dalam kehidupan kita. Makanya kita mau melihat bahwa rezeki, ya, berkat ada yang mengaturnya. Rezeki ono sing ngatur. Ya. Nek rezeki ini sing padha seret lan bundhet kuwi dia awake dhewe bae sing ora kena diatur. Karena kita suka melakukan sesuatu sekehendak hati kita, sesuka hati kita, semau-maunya kita, sehingga kita mengesampingkan apa yang Tuhan mau. Kalau saudara ingat lagu Pentakosta, suka-sukanya Tuhan, masih ingat? Suka-sukanya Tuhan mau atur, suka-suka Tuhan mau berbuat apa terhadap hidup kita. Tapi pada kenyataannya kita seringkali menyangkali lagu pujian itu. Katanya kita mengharapkan bahwa suka-sukanya Tuhan mau berbuat apa saja terhadap hidup kita. Tapi kita membatasi diri bahwa kita sedang sesuka hati kita ingin memperlakukan kita, bahkan mengesampingkan apa yang Tuhan mau. Sehingga apa yang Tuhan atur, rancangkan dalam kehidupan kita itu menjadi terganda. Bukankah firman Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu.
Ya, rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik, rancangan yang penuh dengan harapan, ya, bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan kebaikan, rancangan keberuntungan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ingin melihat satu hal dalam hidup kita pada pagi hari ini. Saya mengajak saudara, mengapa ini bisa terjadi, ya? Seret lan bundet. Artinya seret lan bundet itu ruwet, saudaraku, ya. Ada benang kusut dalam kehidupan kita. Kenapa ada benang kusut? Bagaimana benang kusut itu mengurainya? Ya, biasanya kita kalau menemukan benang kusut ruwet, ya, apalagi yang dulu suka bermain layang-layang, ya kan? Suka bermain layang-layang karena tidak menggulung benangnya, kita hanya tarik ulur sehingga bertumpuk-tumpuk, kita seret ke kanan, kita seret ke kiri, ke depan, ke belakang, akhirnya benangnya itu menjadi ruwet. Tapi, saudaraku, bagaimana cara mengulur kembali sehingga benang itu menjadi panjang lagi? Ya, kalau kurang sabar, kalau tidak memperhatikan benang yang ruwet itu, maka yang terjadi akan saling mengikat, susah untuk diulur. Bisa jadi benang itu tidak bisa diurai karena mengikatnya paten ketika kena tarik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di situ maka yang terjadi, yang tadinya bisa benang kita panjang menjadi pendek. Karena apa? Ada keruwetan, keribetan, ya kan? Ada benang kusutnya. Nah, saudaraku, seni hidup, inilah seni hidup. Saudaraku, seni hidup itu begini, bahwa orang hidup itu ada yang namanya dinamika kehidupan, ya. Hidup yang dinamis, ya. Ada yang disebut dengan yang namanya dinamika hidup, yakni pasang surutnya kehidupan kita. Pasang surutnya kehidupan kita, kadang naik, kadang turun, ya, kadang anjlok, ya, kadang terjatuh-jatuh, sebentar bangkit, sebentar berdiri, sebentar berlari. Jadi itulah yang namanya seni hidup, ya, dinamis. Hidup yang dinamis itu hidup yang berkembang, harusnya berkembang menuju yang lebih baik. Itu dinamis. Kalau dinamika itu naik turun, ya, naik turun. Kalau dinamis itu bergerak mengarah kepada yang lebih baik. Jadi pergerakan hidup kita harusnya mengarah pada kehidupan yang lebih baik. Nah, saudaraku, ada suka, ada duka. Siapa di antara kita yang hidupnya suka terus? Ya, kira-kira ada nggak orang yang hidupnya hanya mengalami suka terus, ya, tidak mengalami duka? Ya. Hidup dalam dunia ini berpasang-pasangan, ya. Ada gelap, ada terang, ada suka, ada duka. Ya kan? Ada nggak yang hidupnya cuma duka terus? Nggak ada. Ya. Ada nggak di dunia ini yang hanya menikmati gelap terus? Ya, seketika waktu, karena bumi ini berputar, ya, matahari ini, ya, dikelilingi oleh bumi, maka yang terjadi adalah ada gelap dan ada terang. Nah, hidup kita itu kalau mau menikmati seninya, kita harus bisa menikmati antara gelap dan terang, antara suka dan duka. Ada waktunya tertawa, ada waktunya untuk menangis. Ya, saudaraku, sekuat-kuatnya seseorang, pastikan bahwa dia suatu ketika pada titik balik dia akan menangis. Ya,
Mungkin dia orang yang paling kuat, orang yang paling tegar dalam hidupnya. Tapi pada suatu ketika dia akan mengalami yang namanya titik balik. Kesedihan, kehilangan dia akan mengalami dalam hati kecil itu hancur. Ya. Kenapa? Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Ada nggak orang yang hidup terus tertawa saja? Ya. Tidak ada. Kalau tertawa terus menerus, tidak ada apa-apa tertawa, ya patut dicurigai. Kenapa dia tertawa ya? Ngelihat mic dia tertawa, ngelihat gelas dia tertawa, ya. Sebentar kemudian ngelihat tisu dia menangis. Nah itu juga agak rada-rada aneh. Sudah dia dikasih Tuhan. Nah ada kesenangan, ada kesedihan. Bagaimana kita bisa menikmati kesenangan tanpa melalui kesedihan? Ada nggak yang bisa merasakan bahwa orang itu akan menikmati kesenangan tanpa melalui yang namanya kesedihan? Orang bisa tahu dia senang kalau sudah mengalami yang namanya rasa sedih. Ya. Kalau pernah mengalami rasa sedih, maka orang itu bisa tahu, oh, senang itu begini, lega, ya. Itulah seni dalam hidup ini. Jika hari ini kita ada kesusahan, maka yakinlah bahwa hari esok masih ada harapan. Amin. Jika hari ini kita masih mengalami kesusahan, penderitaan, kesulitan, percayalah masih ada harapan di hari esok, ya, dalam Tuhan untuk menikmati senang dan bahagia, ya kan? Karena orang yang senang dan bahagia itu harus melewati susah, senang, ya, sulit, ya, capek, lelah, ya, itu harus dilewati. Namanya dinamika kehidupan. Ada pasang surutnya kehidupan. Itulah yang namanya seni dalam hidup ini. Begitu juga dengan yang namanya kesusahan, yang namanya penderitaan, yang namanya kesulitan, ya, yang terkait dengan kehidupan umat manusia, ya. Bagaimana seseorang itu hidupnya penuh dengan perjuangan. Orang yang sudah berjuang saja itu masih saja mengalami kesusahan, masih saja mengalami penderitaan, masih saja mengalami kesulitan. Orang yang hidup sehat saja katanya masih mengalami sakit, lemah tubuh. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita menikmati hidup, mengakhiri bulan Oktober ini dengan sukacita bahwa rezeki kue kabeh ada sengat tuh, ya. Kalau ada yang mengaturnya, kita harus mengikuti aturan mainnya. Supaya apa? Yang sudah diatur itu menjadi bagian kita sampai kepada kita. Oleh sebab itu begini, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ratapan 3 ayat yang ke-26. Adalah baik, sungguh sangat baik, ya, menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Apa maksud ayat ini? Menanti dengan diam. Menanti dengan diam ini artinya begini, saudaraku. Jadi baiklah kita menunggu dengan tenang. Menanti dengan diam itu menunggu dengan tenang. Walaupun sesuatu yang kita harapkan itu belum terjadi, kita tetap melakukan usaha. Kita tetap berusaha, bukan diam tanpa melakukan usaha. Orang yang berusaha saja masih bisa gagal, ya kan? Orang yang berjuang saja masih bisa gagal, apalagi yang tidak berusaha.
Nah, orang yang sudah berusaha, dia menyerahkan usahanya kepada Tuhan, ya. Apa yang dia kerjakan, dia serahkan kepada Tuhan, ya. Dikatakan menunggu dengan Tuhan sampai Tuhan datang memberi pertolongan. Apa bentuk pertolongan Tuhan? Pertolongan Tuhan itu begitu ajaib, ya. Ada kalanya Tuhan menolong kita bukan melalui pekerjaan apa yang sedang kita kerjakan. Terkadang pertolongan Tuhan itu terkadang bukan dilakukan oleh orang dekat kita. Pertolongan Tuhan itu terkadang bukan dari orang yang kita kenal. Pertolongan Tuhan itu bisa datang dari orang jauh, orang yang tidak dikenal, ya, yang tidak disangka-sangka waktunya. Itu yang kita sebut dengan yang namanya berkat yang tidak lazim. Yang tidak lazim itu tidak sewajarnya. Bukan karena sebab akibat kita melakukan sesuatu, kita mendapatkan sesuatu, menerima sesuatu. Itu hukum tabur tuai. Tapi berkat yang tidak lazim itu berkat kemurahan Tuhan yang sudah disediakan untuk saudara dan saya. Amin. Jadi rezeki itu sudah ada yang mengaturnya. Bagaimana kita menunggu, menanti Tuhan dalam menolong kehidupan kita adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sesudah kita melakukan segala sesuatu, kita percaya Tuhan, aku sudah melakukan bagianku, Tuhan, aku sudah bekerja, Tuhan, aku sudah berusaha, Tuhan, aku tahu inilah yang terbaik yang kulakukan. Yang terbaik yang kita lakukan itu artinya sudah berkali-kali jatuh, sudah berkali-kali melakukan perbaikan, sehingga itulah rangkaian usaha-usaha kita untuk melakukan yang terbaik. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, menanti dengan diam pertolongan Tuhan karena kita sudah melakukan bagian kita. Amin. Apa yang menjadi bagian kita? Ya, kita menjadi orang yang bertindak, orang yang melakukan pekerjaan itu dengan sekuat tenaga, dengan sungguh-sungguh. Jadi kita kalau sudah percaya ini sudah melakukan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya, Tuhan akan melindungi saya, Tuhan akan membuat aman hidup saya. Walaupun pada kenyataannya kehidupan di luar sana, di sekitar kita tidaklah aman, ya. Saudara dan saya sudah menjaga kesehatan, tapi faktanya kita bisa menjadi orang yang sakit, orang yang lemah, ya, orang yang tiba-tiba kondisi fisiknya drop. Nah, itu yang menjaga, apalagi yang tidak menjaganya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, baiklah ketika kita sudah berusaha sekuat mungkin dengan sungguh-sungguh, kita waktunya untuk datang kepada Tuhan. Jangan hanya pada waktu kepepet saja datang kepada Tuhan, ya. Jangan hanya pada waktu kepepet saja datang kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sepanjang saya merenungkan dari Kejadian sampai renungan kita hari ini di kitab Hakim-Hakim, kebiasaan yang paling membuat Tuhan kecewa terhadap orang-orang Israel adalah yaitu mereka datang kepada Tuhan pada waktu kepepet. Pada waktu Tuhan murka, orang-orang Israel kembali datang kepada Tuhan. Pada waktu orang-orang Israel mengalami kelaparan, mereka menjerit kepada Tuhan.
pada waktu orang-orang Israel mengalami bencana, malapetaka, kecelakaan, diserang musuh, mereka datang kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Ulangan pasal yang keempat ayat ke-29 dan 30 ini berbicara kepada orang Israel yang pada waktu itu, ya, ketika dia ditolong Tuhan, ketika dia merasa hidupnya aman, dia kembali melakukan penyelewengan, melakukan dalam hidupnya itu dia meninggalkan Tuhan lagi. Dia hidup semau-maunya lagi, tidak mengikuti aturan Tuhan. Makanya SOP-nya Tuhan berlaku di situ karena Tuhan itu maha adil. Nah, ayat 29 dan 30 ini bentuk teguran kepada orang-orang Israel pada waktu itu yang sudah meninggalkan Tuhan. Ya, dan baru di sana engkau mencari Tuhan karena kepepet, mengalami malapetaka, mengalami bencana, mengalami kekalahan, ya. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya. Tuhan itu kalau dicari sesungguhnya tidak pernah bersembunyi. Yang membuat antara kita dengan Tuhan itu terasa jauh karena pelanggaran kita. Jadi dikatakan demikian firman Tuhan. Asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, apabila engkau dalam keadaan terdesak, apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Orang-orang Israel, ya, ketika terdesak dan kepepet, mereka segera berbalik kembali kepada Tuhan. Tuhan, seperti biasanya anak-anak kalau melakukan pelanggaran, ya, kena setrap, ya, kena sanksi, kena hukuman orang tuanya, ampun, ya, minta maaf, saya tidak akan mengulangi lagi. Bertahan berapa lama kata-kata anak-anak kita itu untuk menepati janjinya ketika dia berjanji kepada orang tuanya bahwa dia tidak akan melanggar lagi aturan mainnya, ya, tidak melakukan lagi sesuatu yang sudah menjadi kesalahannya, ya. Berapa lama anak-anak kita mengingat perjanjiannya terhadap orang tuanya, ya? Kira-kira pernah melakukan bikin janji dengan orang tua? Pernah? Masih ditepati sampai hari ini? Kalau ingat iya, jujur sekali kamu. Ya, kalau ingat iya, tapi kalau sudah nggak ingat, terus bertindak mau menuruti keinginan hati, maka perjanjian itu lupa. Iya, lupa. Kenapa? Bertindak mengikuti sesuka hati. Nah, saudaraku, orang-orang Israel melakukan hal yang sama. Orang-orang Israel itu adalah kebiasaannya suka meninggalkan Tuhan, ya, suka membuat patung sesembahan, suka membuat berhala dalam kehidupannya, ya, buat sendiri, dipahat-pahat sendiri, ya, dituang-tuang sendiri, ya, dipuji-puji sendiri, dibersihkan sendiri, ya, diajak bicara sendiri, ya, seperti zamannya kisah batu akik. Ya, menemukan jalan, menemukan batu di tengah jalan, diajak bicara, oh kayaknya bagus. Oh, terus ditimang-timang, ya, dilihat-lihat, di center-center, di sorot-sorot, oh bagus. Dia, oh ini kayak bagus, sampai dibawa ke tempat tidur. Bagus ini. Wah, tembus ini. Nah, saudaraku, sampai dibawa ke tempat tidur. Ya. Saya juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Ya. Sesuatu yang mengikat hidup kita sampai tidak bisa ditinggalkan. Lu menaruhnya aja kita setengah mati mencarinya. Pokoknya kalau belum sampai ketemu tidak akan berhenti mencarinya.
Karena beberapa hari yang lalu saya lupa menaruh cincin saya ini. Ya di mana ya? Saya cari di tas, saya bongkar, saya keluarkan, gak ada. Ya, akhirnya saya merasa bahwa sudahlah, jangan terikat. Kalaupun hilang, kan masih ada yang lain. Tetapi dalam pikiran ini masih ada, di mana ya aku taruh ini. Celana yang kupakai semuanya aku pegang-pegang di sakunya, ada enggak di dalam kantong celana. Terakhir, sudah 1 minggu kemudian saya ingat, saya pernah mau memakai baju ini tapi gak jadi. Karena diomong sama istri saya, cocok Pak, ternyata ada di kantongnya. Nah setelah itu ya dibiarin lagi, sudah gak ingat lagi. Itulah dinamika kehidupan kita. Apakah itu akan berlanjut terus? Nah, saudaraku, jangan hanya pada waktu kepepet saja, pada waktu terdesak saja kita datang kepada Tuhan. Lakukan dengan tulus kalau mau datang kepada Tuhan. Ya, mau beribadah kepada Tuhan, jangan hanya pada waktu butuh. Tuhan tolong. Ya, Tuhan tolong. Ya. Lakukan baik suka maupun duka. Ya. Baik senang maupun sedih, ya. Baik susah maupun susah. Ya. Kalaupun harus susah dalam mengikut Tuhan masih lebih baik daripada susah ketika meninggalkan Tuhan. Sudah tidak ada harapan lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suara. Jangan hanya mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan pada waktu kita terdesak. Oh iya, solusinya apa ya? Pak, saya sudah sering kali ketika memberikan konseling kepada klien, klien kayak apa aja, ya, memberikan konseling kepada ya klien, betul kan? Ya bukan pasien. Kalau pasien ya orang yang sakit, tapi ini yang sakit pikirannya, sakit hatinya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada seseorang yang saya ingat pada waktu itu, ya, dia telepon berkali-kali karena ada masalah. Permasalahannya cuma sepele. Bapak, saya mau minta doa yang pertama. Yang kedua, saya mau minta firman Tuhan. Loh, kok bisa orang Kristen mau minta firman Tuhan? Bukankah punya Alkitab masing-masing? Ya, Bapak, saya mau minta firman Tuhan sebagai peneguhan. Peneguhan apa? Saya mau ujian kenaikan pangkat. Dia adalah seorang TNI. Ya. Sekarang ada di kota Jakarta, yang bertugas di sana. Ya. Dari pangkatnya yang rendah naik. Dia selalu telepon. Tapi ketika sudah naik pangkatnya kok gak ingat ya. Harapannya harapan yang saya pikirkan, saya sudah lulus ujian Pak, saya sudah naik ya, dari kopral sekarang menjadi kolonel. Ketika sudah kolonel kok saya nggak ditelepon lagi ya? Belum mau naik lagi. Oh puji Tuhan, saya berharap dia masih ada kesempatan untuk naik pangkat lagi sehingga dia telepon saya. Ya. Itu baru saudaraku, itu baru naik pangkat. Ya, ada juga seorang klien di Facebook. Ya, klien saya itu ada di dunia maya. Ya kan, pasien saya ada di dunia maya. Ya, dia akan selalu komentar dan chatting ya dalam postingan-postingan saya. Dia katakan begini, Pak, doakan anak saya, dia mau cari kerja, ya, terus dia mau menikah. Saya lihat hari ini
sudah melayani Tuhan. Ternyata pekerjaannya sebagai hamba Tuhan menjadi seorang istri pendeta. Dan sekarang menggembalakan di sebuah gereja lokal di Bandar Lampung. Kok saya nggak ditelepon lagi ya? Kok saya nggak ditelepon lagi ya? Gitu. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang terbersit dalam kehidupan saya. Oh, rupanya ini yang ditiru oleh orang-orang Kristen zaman sekarang, karakter orang Israel. Ya kan? Ketika pada waktu terdesak, saudaraku yang dikasih Tuhan, sampai saya itu diminta dengan sangat, Pak, tolong, Bapak harus menjadi saksi, saya menjadi saksi di pengadilan untuk kasus saya. Karena semua datanya ada di dalam saya, ya. Bank datanya itu ada di saya. Kenapa? Yang namanya juga konselor. Bank data itu akan dalam satu server di antara konselor-konselor di jaringan dimanapun berada. Kalau pasiennya sama, tinggal buka servernya, maka akan keluar data-datanya, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, itu terjadi. Saya diminta menjadi saksi. Apakah bisa seorang hamba Tuhan, seorang pendeta menjadi saksi perceraian di pengadilan? Loh ya, saya tolak mentah-mentah toh. Gak mungkin lah saya jadi pendeta menjadi saksi perceraian. Apa yang mau saya bela untuk kamu? Kan Bapak tahu kasusnya yang gak bisa toh. Ya kan? Nah, ada banyak kasus. Setelah saya gak mau, sampai hari ini belum gak di kontak-kontak lagi. Padahal sebelumnya sudah yang dikasih Tuhan, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kafe ke kafe yang lain, dari satu jam ke jam yang berikutnya, saya melayani sendiri-sendiri sampai partai, ya. Lakinya sendiri ketemu jam sekian sampai jam, perempuannya sendiri jam sekian. Kemudian ketika klub dipertemukan suami istri itu jam sekian, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. 4 tahun berjalan normal, tapi 4 tahun kemudian, loh kok kumat lagi? Itulah kehidupan manusia. Nah, ada banyak kasus di dunia ini. Hanya pada waktu kepepet, dia datang kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa dampak positif dari kesusahan, kesulitan, penderitaan? Ya, ada positifnya ketika kita mengalami susah, menderita, kesulitan, itu ada dampak positifnya. Apa dampak positif dari kesusahan yang kita alami, saudara yang dikasih Tuhan? Ya, tahukah saudara bahwa setiap kita memiliki kekuatan tanpa batas yang tidak tampak. Kekuatan tanpa batas yang tidak tampak, ya. Itu yang namanya the power of kepepet. Kalau saudara yang takut anjing galak dikejar sama anjing itu, saudara akan lari sekencang-kencangnya tanpa mengingat lagi bahwa saudara tidak bisa lari cepat. Saudara sakit kakinya, ya, di depan ada tembok. Ya, saudara sakit takutnya dengan kejaran anjing, saudara akan lari sekencang-kencang, bahkan bisa melempari tembok itu tanpa harus menjadi atlet lompat galak. Loh iya, bisa wong gitu kan. Nah, itu namanya kekuatan tanpa batas. The power of kepepet. Nah, itu dampak positifnya, ada kekuatannya, adrenalinnya muncul, saudaraku. Yang tadinya seorang yang penakut menjadi seorang yang pemberani. Ya, pokoknya lari, ya, pokoknya lari. Itu kalau dikejar anjing. Beda lagi kalau dikejar orang. Kalau dikejar orang bukan lari, tapi apa? Ngumpet. Bersembunyi,
menghilangkan jejak, ya, nomor kontaknya diblokir, ya, biasa buruk, ya, ada masalah diblokir, ya, ada masalah diblokir, kartunya dibuang, ganti nomor baru, siapakah itu? Yang pertama itu saya tahu. Ya, tahu kan saudara bahwa setiap kita memiliki kekuatan tanpa batas yang tidak tampak, ya. Kekuatan itu muncul pada saat-saat terdesak, ya, yang tak pernah kita pikirkan. Itu yang dimiliki oleh orang Israel. Ketika terdesak, dia lari menghadap Tuhan, dia menjerit kepada Tuhan, Tuhan tolong, ya kan? Kalau pada waktu itu ada imam, tolong imam, ya, sampaikan kepada Tuhan bahwa selamatkan kami. Itu kebiasaan orang Israel pada waktu itu. Nah, saudara, ada kekuatan itu muncul pada saat-saat terdesak, ya. Ada ide kreatif dalam pekerjaan itu. Dalam pekerjaan kita akan muncul pada saat menghadapi kesulitan hidup. Sementara ada begitu banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Pada waktu kepepet, pada waktu kesulitan, pada waktu kesulitan akan muncul ide-ide kreatif, ya kan? Saat kebutuhan kita mendesak dan harus terpenuhi. Itu dampak positifnya, muncul ide-ide kreatif. Wow. Saya pada waktu ke tempat Pak Giarto dikasih modal. Tutup apa, Pi? Ya, ini kok bisa dipakai untuk apa lah gitu kan? Belum kepepet, belum disentuh. Karena belum kepepet, belum ada kebutuhan mendesak, belum disentuh. Tapi nanti pada waktu kepepet akan ingat, oh iya saya tahu di mana barang itu. Ya. Nah, hanya tutup. Nah, pada waktu kepepet pasti itu akan keluar ide-ide kreatif. Nah, saudaraku, ada potensi besar kita akan muncul dan memaksa kita untuk bekerja sungguh-sungguh sehingga kita berhasil mengatasi masa sulit itu. Orang yang pada waktu kesulitan, orang yang pada waktu kesusahan, ada orang yang pada waktu mengalami penderitaan dalam hidupnya, ketika dia ada kebutuhan mendesak, positifnya dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan dia akan melakukan dengan sungguh-sungguh sampai ada hasil. Sampai ada hasilnya. Itu dampak positif dari kesusahan dan kesulitan. Terus apa dampak negatifnya? Ya, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, dampak negatif dari kesusahan yang kita alami, jika ada kesulitan hidup dan kita merasa tak ada jalan keluar, apa yang terjadi? Sehingga mengalami yang namanya putus asa, ya, hopeless. Kalau orang itu sudah banyak masalah, tidak bisa mengerjakannya, itu burn out, ya, sudah menguap terbakar, ya, mengalami yang putus asa, menyerah dan tidak bisa bersyukur. Karena ada banyak orang yang mengalami hal yang sama, tapi mereka menikmati secara positif masalah dan kesulitannya, sehingga dapat menemukan solusi dalam hidupnya. Nah, dampak negatifnya, orang bisa menyerah dengan masalahnya, orang bisa tidak bersyukur, bahkan meninggalkan Tuhan. Wah, Tuhan itu gak baik. Kenapa? Aku gak ditolong-tolongnya. Lah, kenapa gak ditolongnya? Ya pokoknya Tuhan gak baik. Kenapa? Ya karena aku gak ditolongnya. Gara-gara gak ditolong Tuhan, kita bilang Tuhan gak baik, padahal Tuhan gak menolong, tidak bertindak. Itu kenapa? Pasti ada sebabnya, ya kan? Selanjutnya dampak negatif dari kesusahan adalah kita menjadi orang yang malas, orang yang depresi.
mau ngapa-ngapain kayaknya malas banget. Nah, kalau seorang laki-laki dalam hidupnya sama juga dengan seorang perempuan dalam kehidupannya, ketika kondisi hormonalnya, siklus bulanannya itu terjadi dan datang, maka ada siklus yang namanya seperti ini, ya, males ngapa-ngapain, mudah tersinggung, ya, males mengerjakan sendiri, belum mood, ya kan, bawaannya pengen tidur, ya, atau bawaannya pengen makan terus, ya, begitu ya, atau bawaannya pengen main aja, gitu. Nah, itu kalau mengalami siklus hormonal. Tapi kalau mengalami yang namanya depresi, yang mengalami yang namanya stres yang tidak bisa teratasi karena kesusahan dan kesulitan hidup, itu membuat orang yang malas itu enggak bangkit-bangkit, susah bangkitnya. Kalau itu kan cuma berjalan 4-5 hari kan, 4-5 hari selesai, 1 minggu selesai. Kalau karena masalah depresi gak cukup waktu 1 bulan, mau konsultasi berkali-kali gak akan masuk, saudaraku yang dikasih Tuhan. Selanjutnya, dampak negatif dari kesusahan terjerumus dalam kejahatan seperti menipu, tidak jujur, mencuri, korupsi, bahkan bisa mati, bunuh diri pelan-pelan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang, ya. Kenapa saya katakan ada banyak orang? Karena penduduk dunia ini banyak, ya, lebih dari 10, lebih dari 100 yang melakukan hal yang sama, ya, ketika mengalami permasalahan hidup dalam sebuah keluarga, ya, ketika seorang laki-laki tidak bisa mencukupi kebutuhan istri dan anaknya, ya, ketika pekerjaannya tidak menghasilkan uang, ya, ada kalanya seorang laki-laki itu punya tabiat meninggalkan rumah, ya. Kenapa? Karena tuntutan kebutuhan tidak bisa terpenuhi. Ya mah, daripada diocehin, dimarahin sama istri, dia meninggalkan rumah. Nah, kalau sudah tercukupi, terpenuhi kebutuhan rumah tangga, dia pulang. Kira-kira ada nggak wanita perempuan yang mendapatkan laki-laki yang seperti itu? Ada nggak? Ya. Terus suka melakukan gelandangin uang orang. Gelandangin uang orang itu apa sih? Nipu, ya. Nipu. Nah, artinya dikasih tanggung jawab, ya, dia pakai barang itu, dia pakai uang itu, pekerjaannya nggak diselesaikan. Baru kalau ketahuan nanti diselesaikan. Itu nunggu didesak-desak sama pasangannya. Ada yang seperti itu. Nah, terus ada lagi, ya, ketika kerja tidak menghasilkan uang, dia pulang karena istrinya ngomel-ngomel, wah dia stres, ya, cerita ke kanan, cerita ke kiri, gak ada solusi. Yang dia harapkan adalah bagaimana rumah tanggaku kembali normal dan utuh. Terus apa usahamu? Usahaku nggak ada, hanya kerja seadanya. Tidak berjuang sekuat tenaga, tidak muncul ide-ide kreatif yang tadi. Maka apa yang terjadi? Ya, istrinya marah, istrinya ngambek. Itu yang terjadi ketika dampak negatif dari kesusahan yang tidak bisa diterima oleh seseorang. Nah, saudaraku yang dikasihi, bagaimana cara mengatasi? Bagaimana kita mau masuk dalam kesulitan hidup itu? Apakah kesulitan hidup itu kita hindari? Apakah kita bisa terbebas dari yang namanya kesulitan hidup, masalah, beban, ya, kerugian, apalagi sakit penyakit, apalagi, ya, jatuh bangunnya dalam usaha, ya, jatuh bangunnya dalam membangun hubungan dengan rumah tangganya. Ya. Apakah kita mau
menghindar dari semuanya itu? Tentu tidak. Kita harus masuk di situ. Kita harus hadapi. Ya, langkahnya maju dengan langkah iman. Saudaraku, ada satu contoh. Seperti seorang Daud, ketika dia menghadapi seorang Goliat yang besar, ya, seorang Goliat yang gagah perkasa, raksasa karena dikatakan, ya, dari musuh bangsa Israel, ya, Goliat menantang Raja Israel 1 lawan 1. Siapa yang menang? Nah, yang kalah harus menjadi budaknya. Begitu sebaliknya. Nah, di situ Goliat menantang seluruh orang, bahkan prajurit-prajurit ada, nggak ada yang berani muncul komentar, semuanya diam. Ketika ada masalah semuanya diam aja. Itu ada panglima, ya, ada prajurit yang terlatih, ada senjata yang bagus-bagus, yang hebat-hebat, yang dibanggakan sama raja, bahkan rajanya sendiri adalah orang yang suka berperang, ya, Raja Saul. Tapi tidak punya nyali untuk menghadapi Goliat seorang diri. Tapi muncullah seorang Daud yang mukanya kemerah-merahan, kulitnya kemerah-merahan. Artinya dia anak muda yang masih imut, ya, yang masih belum banyak pengalaman kalau orang lain katakan. Tapi dia sudah punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ketika dia melakukan penggembalaan yang 2-3 ekor kambing domba itu, saudara, dia latihan itu di padang. Ya, di situ Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi Daud menghadapi raksasa Goliat, Daud menghadapi masalah besar itu, dia membawa nama Tuhan. Ya. Dia membawa nama Tuhan. Sehingga Mazmur 124 ayat 8 dikatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku, kalau kita sedang mengalami kesulitan hidup, masalah hidup, apakah kita membawa nama Tuhan? Beranikah kita dengan lantang? Dalam nama Tuhan, aku akan menyelesaikan masalah ini. Dalam nama Tuhan, aku akan bertanggung jawab. Dalam nama Tuhan, aku akan bekerja sekuat tenaga sampai menghasilkan sesuatu. Ya, tidak menyerah, tidak putus asa. Ya, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku, ada kisah seorang perwira dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Di situ diceritakan dia adalah seorang perwira yang punya seorang hamba yang sedang sakit dan hampir mati. Dia datang kepada tua-tua Yahudi, ya. Tapi tua-tua Yahudi itu memberikan saran, memberikan tindakan, karena seorang perwira itu mendengar tentang Yesus. Dia meminta pertolongan Tuhan Yesus, bahwa Yesus sudah melakukan mukjizat di mana-mana. Dia sudah mendengar. Dia datang kepada tua-tua Yahudi, dia berkata untuk melakukan permohonan. Dan di situ tua-tua Yahudi meminta pertolongan Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus datanglah untuk menemui perwira itu. Tapi apa yang terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan? Perwira ini tahu posisi. Ya, perwira ini tahu posisi. Posisinya apa? Dia sadar bahwa sebagai seorang perwira dia punya prajurit, punya bawahan, punya utusan, ya. Sehingga ketika dia berkata kepada bawahannya sepatah kata saja, maka bawahannya, prajurit bawahannya ini akan melakukannya. Ya, ada otoritas yang ditegakkan di situ, sudah yang dikasih Tuhan. Nah, kenapa dia tidak langsung datang menemui Yesus?
Dan di situ Yesus mendengar pernyataan seorang perwira itu. Yesus katakan apa? Jarang kujumpai iman sebesar ini. Jarang kujumpai orang Israel ada yang memiliki iman yang seperti ini. Ya kan? Tidak usah repot-repot Tuhan Yesus datang. Ya, cukup katakan sepatah dua patah kata, pasti hambaku ini sembuh. Percayanya itu luar biasa. Tidak harus melihat, tapi dia percaya kalau Tuhan mau melakukan sesuatu, itu yang akan terjadi. Dan tepat seperti pada jam Yesus mengatakan itu, ketika pulang hambanya itu telah sembuh. Nah inilah ketika kita mau maju dengan langkah iman, ketika kita adalah kesulitan, kesusahan, maka yang terjadi Tuhan yang akan bertindak. Rezeki kuwi kabeh ana sing ngatur. Ada yang mengatur. Siapa? Yaitu Tuhan. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah pertolongan kita. Kita itu siapa? Ya saudara dan saya. Masa saudara aja? Ya kita. Ya kita. Saudara dan saya itu kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tips ya, berharap pertolongan Tuhan datang. Ya. Tips berharap pertolongan Tuhan datang. Apa tipsnya hari ini? Apa tipsnya minggu ini? Sudah, saya mau ingin membagikan ini. Ya, tips berharap pertolongan Tuhan. Dalam Amsal pasal yang kedua, ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang apa? Jujur. Sekali lagi, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Jadi tips pertama untuk meraih pertolongan Tuhan, untuk mengharapkan pertolongan Tuhan, berlakulah jujur. Di dalam kejujuran itu ada ketulusan, ya, melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, ya, mengatakan sesuatu dengan tulus, ya. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Orang yang bersih kelakuannya, diberkatilah anak cucunya. Dalam kitab Amsal yang lain, ya, orang yang bersih kelakuannya, orang demen, ya, seorang laki-laki yang bersih kelakuannya, diberkatilah anak cucunya. Ya kan? Tidak bercela, tidak melakukan kejahatan. Ya kan? Orang yang melakukan kebaikan, dia akan menerima kebaikan. Orang yang melakukan sesuatu yang membuat orang lain senang, dia akan mengalami yang namanya kesenangan. Jadi tidak berlaku celah itu tidak bercacat, tidak menjadi orang yang jahat. Itu yang kedua. Tips yang ketiga, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Jadilah orang yang setia. Untuk meraih pertolongan Tuhan, jangan bilang lagi, Tuhan jahat, Tuhan tidak baik, kenapa aku gak ditolong-tolongnya? Loh, Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang setia, orang yang tidak bercela, orang yang jujur. Ya kan? Percayalah, orang yang jujur itu bakal mujur. Orang yang mujur itu namanya, ya, pertolongan datang tidak disangka-sangka. Ya. Jujur bukan kacang hijau. Jujur betulan jujur, ya. Jujur dengan tulus melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu kepada orang lain, bertindak sesuatu kepada orang dengan hati yang tulus. Berlakulah jujur, berlakulah tidak bercela, dan berlakulah setia. Tips minggu ini untuk meraih berkat pertolongan Tuhan, yaitu menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang tidak bercela,
menjadi orang yang setia. Saya percaya Tuhan tidak menutup mata atas kita dan saudara dan saya. Ya. Tuhan tidak akan pernah menutup mata orang-orang yang berlaku setia kepada Tuhan. Maka di situ ayat 9, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Apa yang harus kita lakukan hari-hari berikutnya, kita akan dicerahkan di situ, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa yang harus kulakukan dalam hidup ini, cara hidup yang bagaimana yang harus kita lakukan, ya, maka aku akan mengerti tentang kebenaran, tentang keadilan dan tentang kejujuran. Jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang tidak bercela, dan jadilah orang yang setia. Berkat orang jujur. Ya, berkat orang jujur dikatakan demikian dalam Yesaya pasal 33 ayat 15. Saya pakai bahasa Indonesia sehari-hari. Kamu dapat bertahan kalau kamu berkata dan berbuat yang benar, tidak berlaku cela, ya, tidak bercela, ya. Artinya menjadi orang yang jujur. Kamu dapat bertahan kalau kamu berkata dan berbuat yang benar. Jangan mencari untung dengan memeras orang miskin, dan jangan menerima uang suap. Jangan ikut dengan orang yang merencanakan pembunuhan atau kejahatan lain, ya. Jangan melakukan rencana jahat kepada orang lain. Nah, itu sudah merugikan negara. Akan melakukan sidang yang berkali-kali dan berkepanjangan. Nah, uang negara akan terkuras di situ. Melakukan pengamanan yang luar biasa seperti yang terjadi dalam kasus baru-baru ini. Ya, merugikan, ya, merencanakan pembunuhan atau kejahatan yang lain. Ya. Maka kamu akan terlindung dan aman seolah-olah berada di dalam benteng yang kuat. Makanan dan minuman akan tersedia bagimu. Makanan dan minuman akan tersedia bagimu. Apa artinya? Oh, berkat orang jujur itu terpelihara oleh Tuhan. Makanan dan minuman akan tersedia untuk saudara dan saya tentunya juga. Masa saya gak punya harapan? Ya, tentunya untuk saudara dan saya. Ya, makanan dan minuman akan tersedia bagimu. Amsal 16:13, bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihi. Maukah kita orang-orang yang layak dikasih Tuhan? Ya, amin. Maukah kita menjadi orang-orang yang menjadi kekasihnya Tuhan? Kalau menjadi kekasih itu orang yang dipandang, diperhatikan secara khusus, ya, nggak dibutuhkan pun, oh disodor-sodorin, ya, kita nggak minta pun akan dikasihkan. Itu namanya dikasihinya. Jadilah orang yang jujur dan tulus dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami percaya bahwa Kau Allah yang sesuai dengan janji-Mu. Engkau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang baik. Kami percaya hari ini bahwa firman-Mu itu akan memberi peneguhan dalam hidup kami untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang Tuhan atur dalam kehidupan ini. Karena kami percaya bahwa Kau mengatur kehidupan ini, Kau mengatur berkat orang-orang yang baik di tempat ini, berkat orang-orang yang baik di luar sana yang sedang mengikuti ibadah secara live dan secara streaming pada hari ini. Kami percaya pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Yang percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, katakan amin. Haleluya, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini.
Saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan juga untuk kegiatan Natal di bulan Desember. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat berkat-Mu yang berlimpah buat kami sekeluarga Tuhan dan juga umat-Mu di tempat ini. Biarlah kalau hari ini kami boleh masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk dapat beribadah kepada-Mu, itu semua karena anugerah-Mu. Kami mau mengucap syukur dengan apa yang kami miliki. Kiranya Kau memberkati setiap taburan berkat yang diberikan oleh setiap kami Tuhan pada saat ini untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kiranya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan semakin ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari yang terindah. Kita akan berdoa dan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya percaya Tuhan itu adil. Saya percaya Tuhan hari ini melihat, mendengar setiap pergumulan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Tuhan beri kami kesempatan untuk hidup, beri kami kesempatan untuk dapat menikmati berkat pemeliharaan Tuhan. Tuhan beri kami kesempatan dapat melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Dan kami tahu kalau hari ini kami dapat hidup karena berkat kemurahan Tuhan. Kami mau Tuhan untuk hidup dan menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kita berdoa untuk orang-orang di sekitar kami, untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesusahan. Kiranya Tuhan menolong tepat pada waktunya. Bagi yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Bagi yang sedang bergumul dalam pekerjaan, Tuhan tolong dan pulihkan pekerjaannya, sehingga pekerjaan supaya menemukan jalan keluar, menikmati penghasilan, menikmati keberuntungan demi keberuntungan dalam kehidupan pekerjaan. Tuhan juga menolong bagi orang-orang yang sedang bergumul dalam rumah tangganya. Tuhan pulihkan, Tuhan berikan damai sejahtera dalam berkat nama Yesus. Bagi orang-orang yang sedang bergumul dalam hatinya, dalam hidupnya, dalam kekosongannya, kiranya Tuhan penuhkan dengan kuasa urapan. Dalam nama Yesus,
Kami percaya bahwa Tuhan itu adil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malah kita pulang dengan menerima doa berkat untuk saudara. Dan terimalah jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tangga, Yes. diberkati pasanganmu, Amin. diberkati masa depanmu, Yes. diberkati anak-anakmu, diberkati seisi rumahmu. Amin. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang Tuhan sediakan diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Yes. Dalam nama Yesus, diberkati pekerjaan dan usaha, warung dan toko